Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan ini kembali kita dapat bertemu dan bertatap muka di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, setelah kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan pada subuh kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pula kita dapat melanjutkan kembali materi fikih kita. Tapi sebelumnya untuk kesempatan ini dan ada dua kesempatan lagi, dua pertemuan lagi selain daripada ini, insyaallah kita akan lanjut pengajian di bulan Ramadan. Jadi hari ini, kemudian 2 minggu setelahnya, dan 2 minggu lagi setelahnya, artinya ada 3 kali pertemuan lagi. Untuk itu, karena kita juga menjelang bulan puasa, maka mari kita bergeser sedikit. Kemarin materi fikih kita membahas tentang rukun Islam, masuk dalam rukun iman. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali materi itu, maka lebih baik, alangkah efektifnya apabila kita memulai materi kita pada kesempatan ini dan pada pertemuan yang tersisa, kita membahas dan mengkaji kembali apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kita berpuasa Ramadan. Tujuannya tidak lain agar kita sama-sama mengetahui apa hal-hal yang diperintahkan sehingga kita lakukan dan apa-apa saja yang dilarang sehingga kita menghindarinya. Karena Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin juga menyebutkan bahwa ada 3 macam ilmu yang wajib untuk dituntut, yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang beragama Islam, siapapun dia, mau dia kalangan akademis atau kalangan awam, kalangan berilmu atau tidak kalangan berilmu. Harus dia mengetahui 3 macam hal. Yang pertama ilmu fikih, ilmu tasawuf, yang kedua dan yang ketiga adalah ilmu tauhid. Sejauh apa kita harus mengetahui ilmu fikih? Ilmu fikih kita ketahui sejauh hal-hal yang dapat menjadikan ibadah kita sah di mata Allah, dan apa saja yang dapat membatalkan ibadah kita. Nah, oleh karena itu juga dalam hal berpuasa sama. Kita wajib, kita dituntut berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kalian untuk berpuasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang hidup sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan sedangkan ketentuan-ketentuannya saja dalam berpuasa tidak kita ketahui. Artinya tujuan daripada berpuasa agar kita mampu menjalankan apa
yang diperintahkan oleh Allah saat kita berpuasa, dan apa saja yang menjadi larangan untuk kita hindari di saat kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan ada waktu juga nanti pada mungkin pertemuan yang terakhir, kalaupun sempat waktunya, kita akan membahas juga tentang fikih zakat. Fikih zakat karena memang di bulan Ramadan juga terlebih bapak-bapak ini membayar zakat fitrah. Ada juga ketentuannya. Biasa juga di masjid mengadakan atau membuka infak, sedekah, dan zakat. Itu juga ada ketentuannya. Tidak sembarang menerima zakat dan tidak sembarang juga menyalurkan zakat itu kepada siapapun. Tidak, ada ketentuan-ketentuannya. Mudah-mudahan waktunya sempat, jadi biar lengkap paket komplit kita bahas untuk masalah fikih puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Saum, Kitabus Siam. Hal ini berkaitan dengan bab berpuasa. Dasar dari wajibnya kita berpuasa Ramadan, memang tidak dalam kitab fikih kalau dibahas tentang bab puasa, itu bukan hanya puasa Ramadan saja. Karena puasa itu ada terbagi dalam 4 hukum. Nanti kita akan bahas itu. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa. Yang baru kita lewati, puasa nisfu Sya'ban. Itu juga termasuk puasa dan masuk dalam pembahasan bab puasa di sini. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Diwajibkan berpuasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Sekarang sudah 1442 Hijriyah. Artinya umur puasa Ramadan sudah kurang lebih 1440 tahun. Pada tahun kedua Hijriyah diturunkan perintah berpuasa, lebih tepatnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kurang lebih ada 3 hal yang diturunkan, yang disyariatkan oleh Allah. Yang pertama adalah perintah berpuasa Ramadan. Yang kedua, perintah untuk membayar zakat. Yang ketiga, di bulan Sya'ban itu pula diperintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat diturunkan di bulan Sya'ban. Perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, dalam hidupnya setelah diturunkannya puasa di tahun kedua Hijriyah, Rasul sempat mengikuti berpuasa di bulan Ramadan itu sebanyak 9 kali. Hanya 9 kali saja. Setelahnya Nabi kemana? Setelahnya Rasulullah meninggal dunia. Artinya kalau di tahun 2 Hijriah diturunkan perintah puasa Ramadan, kemudian Nabi hanya sempat mengikuti 9 kali, artinya Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Bahkan lebih rinci lagi, dalam 9 kali keikutsertaan Rasulullah dalam berpuasa Ramadan itu, 8 kali Nabi mengikuti puasa Ramadan masing-masing 29 hari. 29 hari. Kemudian yang ke-9 itu Nabi mengikuti puasa Ramadan sebanyak 30 hari. 29 hitungan ganjil, 30 hitungan genap. 29 kali hitungan ganjil dalam 8 kali Nabi ikut puasa Ramadan. Kemudian dalam hitungan genap 30 hari
Rasulullah hanya sempat mengikuti satu kali saja. Nah, itu adalah sejarah dari bagaimana puasa Ramadan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kita pada apa saja hukum-hukum berpuasa. Karena tadi saya sebut puasa tidak hanya wajib atau tidak hanya puasa Ramadan saja, jemaah sekalian. Puasa bahkan ada yang sunnah, bahkan ada yang makruh, bahkan puasa ada juga yang haram. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Puasa wajib tidak hanya puasa Ramadan. Yang jelas yang pertama puasa wajib adalah puasa Ramadan, sifatnya tahunan. Kemudian yang kedua saumul qada'i, berpuasa membayar puasa Ramadan. Siapa yang batal puasanya, siapa yang udzur saat bulan Ramadan, siapa yang sedang menstruasi saat bulan Ramadan, maka itu wajib untuk diganti di luar bulan Ramadan. Siapa yang menyusui, siapa yang hamil sehingga tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya untuk membayar puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Wajib, tidak sunnah. Karena banyak sekali orang, lebih-lebih ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, yang saya temui banyak yang salah paham. Jadi sidin kira kalau ibu hamil atau ibu menyusui itu cukup bayar fidyah saja, tidak wajib membayar puasanya. Saya bilang bahkan di antara ulama mazhab yang ada itu masih diperselisihkan antara wajib dan tidaknya adalah fidyahnya. Tapi yang disepakati wajib untuk dibayar adalah puasa Ramadannya. Kalau fidyahnya masih ada dari kalangan tabi'in yang mengatakan ya wajib itu. Tapi kalau puasa yang membayar dalam bentuk berpuasa, itu semua sepakat hukumnya wajib. Biar ibu-ibu maai, umur anak ulun sudah 14 tahun ini. Artinya 14 tahun sudah tidak membayar puasa Ramadan. Jadi kayak apa? Ya bayar berapa hari dulu tinggalkan. 14 tahun yang lalu mungkin puasa pada tahun 1430 sekian, berapa hari pian tinggalkan? Sebulanan pinanya itu. Sepertinya sebulan itu Ustaz. Oke, berarti tinggal dibayar sebulan, dicicil. 1 bulan barangkali 3 hari dalam 1 bulan. Ya kan? Kalau dalam 1 bulan 3 hari, ya barangkali dalam 10 hari, 10 bulan, insya Allah sudah pupus dah, sudah selesai. Yang penting dibayar. Nah itu wajib. Kemudian puasa yang wajib selanjutnya adalah saumul kafarah, puasa melebur dosa. Melebur dosa dalam bentuk apa ini Ustaz? Ini puasanya khusus bagi suami istri atau manusia secara umum yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, sadar tahu dia bahwa itu hukumnya haram. Bapak dan ibu, suami istri di siang hari bulan Ramadan, tahu bahwa ini bulan Ramadan, sadar bukan karena paksaan, kemudian tahu juga bahwa hukumnya haram, maka dia wajib untuk membayar puasa kafarah pelebur dosa. Berapa lama puasa kafarah ini, Bapak Ibu sekalian? Puasa kafarah ini 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid, Allah berfirman dalam Al-Quran, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Barang siapa yang tidak mampu memerdekakan budak, maka kafarahnya, pelebur dosanya adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Artinya berturut-turut itu tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda.
Walaupun sakit, dalam rangka sakit. Hari pertama sehat, sampai hari ke-7 sehat, hari ke-10 sehat, lancar puasanya. 10 hari lancar. Lanjut lagi sampai hari ke-20, lancar puasa terus 20 hari. Sampai ke-30, sampai ke-40, sampai ke-50, hari ke-50 lancar, 50 hari sudah berpuasa. Sampai 59, hari ke-59 lancar puasa. Datang hari ke-60, sakit kita, tidak mampu berpuasa. Tidak puasa di hari itu, maka harus diulang lagi dari awal. Makanya jangan tapi digas lawan bini kalau bulan Ramadan itu. Dan bagi ibu-ibu saran saya, jangan tapi bahandukan keluar dari WC. Kasihan laki pian karena menahan imannya bisa kuat, imronnya yang kuat. Ini bahasa candaan orang. Imannya kuat saja, imron yang tidak kuat itu iman, imun dan apa itu? Iman, imun dan aman. Iman, imun dan aman. Jadi itu bahaya. Bahaya sekali. Karena langsung di dalam Al-Quran nanti kita bahas lebih lanjut apa saja hukuman. Ada 5 konsekuensi yang diterima bagi orang yang bersetubuh. Bukan hanya suami istri, tapi berzina pun juga sama. Maksudnya bukan dengan istrinya, bukan dengan istri yang halal. Kemudian di antara puasa yang wajib adalah puasa nadar. Saya bernadar apabila saya juara MTQ nasional misalkan. Maka saya berpuasa 3 hari. 3 hari itu sudah menjadi wajib untuk kita kerjakan apabila yang dinadarkan terwujud. Apabila anak saya masuk di SMA, SMP unggulan, MTS, Madrasah Aliyah unggulan, atau Universitas unggulan, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kalau diterima saya puasa 1 hari, maka apabila terwujud nadar itu wajib berpuasa, tidak boleh ditinggal, wajib hukumnya. Itu puasa wajib. Ada juga banyak lagi puasa seperti yang wajib seperti puasa kalau kita istisqa, mau minta hujan, musim kemarau, 1 bulan sudah tidak turun hujan. Kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah artinya besar sekali, meminta kita untuk berpuasa, maka wajib bagi warga negara untuk berpuasa karena sudah diperintahkan oleh negaranya. Karena memang disunnahkan berpuasa sebelum sholat istisqa, walaupun tidak wajib. Kecuali kalau memang diperintah oleh negara, semua wajib untuk berpuasa, maka wajib bagi warga negara untuk berpuasa. Ada juga puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah ini pun kemudian terbagi menjadi beberapa bagian yang berulang-ulang setiap tahun, seperti puasa hari Arafah pada tanggal 9 Muharram kah? Ya, 9 Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah. Shaum Yaumi Arafah. Iya kah? Kok saya jadi lupa hari Arafah itu tanggal berapa. Kemudian ya, 9 Dzulhijjah hari Arafah. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Tarwiyah Arafah, kemudian hari Nahar bulan Dzulhijjah. Sunnah, tidak wajib. Kemudian hari Tasu'a, Ashura, tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, sunnah. Kemudian puasa Syawal atau puasa 11 Muharram itu juga banyak yang belum tahu ya, belum tahu. 11 Muharram, 9 Tasu'a, Ashura tanggal 10, wal hadi asyara min Muharram tanggal 11 bulan Muharram itu juga disunnahkan untuk berpuasa. Ini yang berulang dalam setahun sekali. Kemudian puasa Syawal
6 hari. Kemudian puasa di 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini disebut di dalam surah At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh kata Allah, hitungan bulan yang Allah tetapkan di hari Ia menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini maksudnya 4 bulan yang sangat mulia. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian yang berulang setiap 1 bulan 1 kali. Ada disebut dengan hari putih. Tanggal 4, 13, 14, 15. Puasa putih. Kemudian ada puasa hitam. Tanggal 28, 29, 30 atau 27, 28, 29. Kenapa disebut hari putih? Karena disebut hari putih karena pada saat itu bulan terlihat cerah sekali karena menjelang bulan purnama. Tanggal 29, 28, 29, 30 disebut hari hitam karena bulan tidak terlalu cerah, sudah agak kegelap-gelapan. Maka disebut hari hitam. Disunnahkan itu di setiap bulan kita berpuasa hari putih dan hari-hari hitam. Kemudian yang berulang setiap 1 minggu 1 kali. Pian pasti tahu. Apa itu? Puasa Senin, Kamis. Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis. Ada juga puasa yang makruh. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan. Puasa yang makruh adalah berpuasa tunggal di hari Jumat. Berpuasa tunggal di hari Sabtu. Berpuasa tunggal di hari Minggu. Puasa tunggal maksudnya hanya hari Jumat saja. Ini maksudnya kalau di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Minggu itu tidak bertepatan dengan hari disunnahkan berpuasa. Kalau disunnahkan berpuasa, kalau bertepatan dengan hari yang disunnahkan untuk berpuasa, maka menurut Imam Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya, dalam hasyiyah beliau untuk kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan tidak dimakruhkan. Contoh, kalau nisfu Sya'ban, andai saja nisfu Sya'ban jatuhnya hari Jumat, maka pian berpuasa di hari Jumat saja, itu tidak makruh. Atau misalkan hari Asyura itu jatuh tanggal 10 Muharram, itu jatuhnya di hari Minggu, saya mau puasa di hari Minggu saja, makruh enggak kira-kira? Itu tidak makruh menurut Imam Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya. Ini maksudnya kalau bukan kujuk-kujuk juga sih, puasanya puasa mutlak. Tidak ada sebab, tidak ada waktu. Sama seperti kita sholat sunnah mutlak. Kita mau puasa biasa saja. Saya mau puasa ambilnya hari Jumat saja deh. Maka kalau hari Jumat tunggal itu saja makruh puasa pian. Atau hari Sabtu saja makruh puasa kita. Atau hari Minggu saja makruh puasa kita. Ustadz, jadi kalau mau agar tidak makruh puasa mutlak saya, bagaimana caranya? Digandeng dengan 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya. Kita mau puasa sunnah mutlak saja di hari Jumat, minimal ikutkan hari Kamis. Jadi puasanya Kamis, Jumat. Atau Jumat, Sabtu. Saya mau puasa hari Sabtu, silahkan. Tapi agar tidak makruh, ikutkan 1 hari sebelumnya, hari Jumat, atau 1 hari setelahnya, hari Minggu. Jadi puasanya 2 hari. Begitu juga dengan hari Minggu, agar tidak jatuh makruh. Kemudian puasa paskan jam 6 Pak. Jadi setelah jam 6 baru kita tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada puasa yang haram.
Nah, puasa yang haram ini pun juga terbagi lagi. Puasanya haram tapi sah. Yang kedua, puasanya haram artinya berdosa dilakukan tapi tidak sah. Ada dua deh. Yang pertama, puasanya haram tapi sah dilakukan. Contoh, ibu-ibu puasa sunnah tanpa izin suaminya. Maka apabila suami tidak mengizinkan, kita ngotot untuk berpuasa, kita berdosa. Tapi apakah puasa saya sah? Itu tentu beda Pak. Sah tidak sah, haram halal. Itu beda. Bedanya memang dari cara pengambilan hukumnya. Ada metodologinya yang disebut dengan usulul fiqh. Jadi dibedakan sah tidak sah, haram atau halal. Itu berbeda. Kalau ibu-ibu tetap ngotot untuk berpuasa kendati suaminya tidak mengizinkan, maka puasanya tetap sah. Sah saja. Tapi kemudian maksud minta izin di sini tidak mesti harus tiap waktu minta izin terus. Mau puasa izin, mau puasa izin, mau puasa izin. Kalau memang suami kita ngomong, sudah enggak usah izin-izin, cukup sekali aja izin, aku tahu, yang penting tahu aku, sudah cukup, enggak perlu lagi izin. Munyak kena lagi pian. Sama seperti kalau kita pergi ke pasar. Pergi ke pasar, enggak perlu pang izin terus kan? Memang tergantung suaminya juga. Kalau memang suaminya agak-agak penyarik kurangnya, agak-agak protektif, overprotektif kalau bahasa sekarang itu, agak terlalu sensitif betul, peka, agak peka betul orangnya. Kalau kayak itu mau kada mau setiap kali pergi ke pasar harus izin. Tapi kalau misalkan lakinya enjoy aja, udahlah pergilah sudah kok. Kalau mau kerja misalkan, pergi aja sudah kerja. Yang penting aku tahu pergi kerja. Yang penting aku tahu sudah jam berapa. Kan kita tahu aja jadwal-jadwalnya. Udah pergi aja, enggak perlu izin. Cukup sudah. Maka cukup satu kali aja izinnya. Enggak perlu tiap waktu. Mauyuhi pian aja. Memayahi, menjerehi kita maha. Nah, tapi kalaupun misalkan suaminya agak sensi, agak sedikit, nah itu maka mau tidak mau ibu harus meminta izin sebelum berpuasa. Itu kalau sama halnya kalau kita sholat Pak, sholat tapi pakai sajadahnya orang tanpa izin. Sholat Allahu Akbar. Ini sejadah ini tidak jelas punya siapa. Tahu-tahu pakai aja, bawa aja. Bukan dari rumah, ngambilnya dari mana misalkan di tengah jalan ketemu sejadah, ambil, angkut langsung, pian pakai sholat, sholatnya tetap sah, tapi pian berdosa karena menggunakan barang tanpa izin yang punya. Yang terakhir, haram tapi tidak sah. Apa contohnya? Berpuasa di 5 hari yang diharamkan berpuasa. Puasa di hari Lebaran Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 dan setelahnya boleh. Puasa di tanggal 10 Dzulhijjah atau Lebaran Idul Adha 10 Dzulhijjah. Puasa tanggal 11 Dzulhijjah, satu hari setelah Idul Adha. Puasa tanggal 12 Dzulhijjah, 2 hari setelah Idul Adha. Puasa di tanggal 13 Dzulhijjah, hari ketiga setelah Idul Adha. Itu semua kalau kita berpuasa di hari itu, walaupun mau membayar puasa Ramadan saja misalkan yang wajib sifatnya, itu haram, berdosa. Yang kedua, puasanya tidak sah. Puasa di hari Lebaran, ngapain pian puasa? Orang enak-enaknya makan opor ayam. Idul Adha, orang enak-enaknya makan kambing kok. Mau puasa tanggal 11, 12, 13, nyaman-nyamannya sapi itu. Orang dari Masjid Al-Qadar mengantari, baru kita puasa. Enak buat situ dibuat gulai kambing, atau dibuat pokoknya yang enak-enak. Tidak boleh berpuasa karena di hari itu kita
diperintahkan untuk makan-makan. Ya walaupun tidak makan-makan secara keseluruhan, tapi yang jelas tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali untuk pada kesempatan ini kita sampai pada batas ini dulu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk, insyaallah kalau saya lihat di tanggalnya itu sudah masuk puasa itu. Nah, mudah-mudahan segalanya sehat walafiat. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Adalah yang bertanya. Silakan. Siapa yang bertanya? Kita langsung salawat dan makan. Mumpung belum puasa. Mumpung belum puasa. Oke. Oh ya, fikihnya. Oh, ya. Ya barangkali ada unek-unek atau masalah-masalah kefikihan yang biasa kan puasa ini kan sudah apalagi pian yang sudah berumur 50, 60 tentu sudah bertahun-tahun melalui puasa pasti ada aja tuh nanti ada aja tuh setiap tahun tuh bertanya-tanya ini hukumnya bolehkah atau tidak bolehkah, tapi ya nggak apa. Yang jelas untuk kesempurnaan berpuasa Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 3 macam tingkatan puasa Bapak Ibu. Ada tingkatan yang paling bawah disebut saumul awam, puasanya orang awam. Ada yang di atas lagi sedikit namanya saumul khawas, puasanya orang elit, tapi orang elit di sisi Allah. Kemudian yang paling tinggi lagi saumu khawasil khawas, puasanya orang elit di atas orang elit. Tapi elit di sini di sisi Allah, bukan di sisi pemerintah, pejabat, bukan. Saumul awam, puasa yang paling bawah adalah puasanya orang awam, orang biasa. Puasanya orang biasa itu menurut Imam Al-Ghazali adalah mereka yang hanya menjadikan puasanya sebagai ajang untuk menahan haus dan lapar saja. Anggota tubuhnya tidak dipuasakan, matanya tidak dipuasakan, tangannya tidak dipuasakan, mulutnya tidak dipuasakan untuk menggibah, mengadu domba, matanya tidak dipuasakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan, telinganya tidak dipuasakan untuk mendengar-dengar hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Itu namanya puasa awam. Naik lagi sedikit, puasanya orang elit, saumul khawas. Bagaimana puasanya orang elit ini? Puasa mereka itu di samping juga mempuasakan perut dan kemaluan, mereka juga mempuasakan anggota tubuh. Kaki puasa, tidak boleh melakukan hal yang diharam, tidak boleh melangkah ke tempat yang haram. Tangan berpuasa, tidak boleh memegang sesuatu, mengambil sesuatu yang tidak halal. Kemudian mata juga tidak boleh memandang hal-hal yang tidak halal, tidak diridhoi. Telinga juga, mulut juga, semuanya anggota tubuhnya ikut berpuasa di luar perut dan kemaluan. Yang paling tinggi ada saumu khawasil khawas, ini tingkatannya para siddiqin, orang-orang ya tinggi sekali, wali-wali Allah, dan juga tingkatan puasanya para nabi. Bagaimana mereka? Di samping mempuasakan perut dan kemaluan, di samping mempuasakan anggota badan, mereka juga mempuasakan hati. Dalam berpuasa hati mereka itu tidak boleh berpaling dari Allah. Kalau berpaling itu artinya batal puasanya. Ini kalau kayak ini ngalih Pak.
Nggak bisa ini. Karena kita masih mikir besok buka puasanya apa, besok sahurnya apa, besok kerjanya bagaimana. Kalau kita ini potongan-potongan orang-orang seperti kita-kita inilah, ya paling banter nomor 2 lah. Iya, setidak-tidaknya mata puasa, tangan puasa, mulut puasa, telinga puasa, cukup sudah. Tapi kalau hati, ada ngalih juga itu, payah urusannya. Ah, itu kesempurnaan berpuasa di situ. Jadi ada tingkatan. Sama juga kita dalam sholat. Sholat pun ada tingkat-tingkatannya Pak. Dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan ada kalau tidak 4, 3. Ada kalau ada 3, 4 itu tingkatan orang sholat. Yang paling bawah sholat dan lupa. Allahu Akbar. Ya tubuhnya, raganya sholat, tapi pikirannya kemana-mana itu. Ya pikirannya ke rumah, ya kerjaan, ya anak, ya istri, semua. Itu namanya sholat lupa. Kemudian naik sedikit, sholat lupa ingat. Allahu Akbar. Lupa dia, ingat lagi. Khusyuk lagi. Nanti lepas lagi, lupa lagi, ingat lagi. Ada lagi yang naik ke atas puasanya ingat terus. Khusyuk tuh Allahu Akbar. Oh, ingat terus ini. Udah diingat lagi sudah di rumah. Tapi yang paling tinggi ada lagi. Ya 4 rasa-rasanya itu. Ada 4 tingkatan orang sholat. Yang keempat, yang paling tinggi, dia sholat kemudian fana, tenggelam, karam dalam sholatnya. Contohnya banyak seperti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah pernah diceritakan rumah beliau kebakaran. Rumahnya kebakaran. Saat rumah kebakaran, ya kita tahu bagaimana kondisi masyarakat orang-orang kampung kalau sudah kebakaran kan ribut, keluar rumah semua. Orang tahu bahwa ini rumahnya Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin. Ditanya, mana ini Imam Ali kok enggak keluar-keluar? Akhirnya tim wakar, damkar, apa? Tim, ya kalau damkar lah sekarang ya. Tim damkar kemudian menerobos masuk ke rumah, ternyata Imam Ali Zainal Abidin khusyuk dalam sholat. Rumah ini sudah apinya besar, khusyuk dalam sholat. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru kaget, ternyata rumahku kebakaran, kebakaran dan apinya besar. Baru diselamatkan oleh tim damkar, sampai di luar, selesai sudah kondusif, sudah keadaan. Baru ditanya, wahai Imam Ali, masa pian tidak tahu rumah kebakaran, api besarnya begitu? Kata beliau, alhadni naru jahannam an nari hada. Aku lupa dengan api ini oleh karena api neraka jahanam. Aku lupa dengan api kebakaran ini oleh karena api neraka jahanam. Wah, itu tingkatannya sudah sampai tenggelam, karam sudah. Salat, kalau kita ini kan ngalih masalahnya, Allahu Akbar. Tadi rasa-rasanya kunci motor masih dalam masih bergantungan kayaknya. Di rumah juga kadang mikir, ini kompor tadi sudah nyala kah, belum kah? Belum lagi kalau kita lagi sholat, anak kita menangis, nggak khusyuk rasanya itu. Dan memang karena memang ada tingkatannya sholat seperti itu. Ya sekurang-kurangnya kita sholat itu bisa tingkatan yang di nomor 2 lah. Bisa ingat. Kalaupun tidak bisa, yang paling banyak nomor 3, lupa, ingat. Nanti ingat lagi, nanti lupa lagi, ingat lagi. Jangan yang tingkatan paling bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya aja, raganya aja salat, tapi pikirannya macam-macam. Ya hutang dipikirkan, ya dipikir tagihan, apa macam-macam. Nah itu juga punya tingkatan kesempurnaan. Barangkali ada lagi pertanyaan terakhir? Silakan. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf pada para jemaah, Silakan. waktu sedikit. Saya akan bertanya
beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana hukumnya, karena ini mungkin sering terjadi di lingkungan masyarakat menjelang bulan puasa itu. Kalau bulan puasa itu orang yang berpuasa itu menerima sogokan, Pak. Menerima sogokan. Nah, kalau di bahasa KPK itu suap lah. Ya, rasuah. Nah itu ya pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang berpuasa itu berbohong? Ya. Saya kira itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah orang yang berpuasa dan menerima sogokan. Itu artinya dia sama saja berpuasa tapi melakukan hal-hal yang diharamkan. Artinya puasanya, nanti kita akan masuk dalam materi pembatal puasa itu terbagi dua. Pembatal pahala puasa, pembatal inti puasanya. Pembatal pahala puasa, saya juga menjawab pertanyaan yang kedua, di antaranya adalah berbohong. Maksudnya di sini pembatal pahala puasa, puasa kita tidak batal, tidak perlu dibayar di luar bulan Ramadan, tapi puasa kita hanya sekedar lapar dan haus saja. Karena sebab berbohong tadi. Kalau hanya sebab berbohong maka pahalanya habis walaupun puasa tetap sah. Nah, itu pembatal pahala puasa. Begitu pula dengan orang-orang yang masih melakukan perkara haram. Banyak pertanyaan. Puasa tapi tidak sholat 5 waktu, haram hukumnya. Bagaimana hukum puasanya? Puasanya tetap sah. Tapi apakah diterima oleh Allah? Apakah berpahala? Kalau sudah berpahala, insya Allah diterima oleh Allah. Apakah berpahala? Tentu tidak berpahala. Karena puasanya jalan, sholatnya tidak jalan. Nah, itu termasuk pembatal pahala puasa. Puasa tetap sah. Lebih-lebih kalau uang sogokannya dipakai untuk beli makanan sahur dan berbuka. Wah, mantap itu. Mantap itu. Uang sogokan habis disogok orang, dibelikan makanan, baru dibagikan ke orang. Cocok. Kalau orang tahu, saya misalkan wah ini uang sogokan ini, tidak boleh diambil. Tapi kalau misalkan, aji mumpung, makanan nyaman, ditolak. Nyaman, kada ditolak. Kayak apakah rasanya? Ditolak nyaman, tidak ditolak haram. Akhirnya diambil jua. Yang tahu maka sama puasanya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya Nabi itu Pak ngomong begini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak manusia yang berpuasa tapi tidak banyak yang dia dapatkan dari puasanya, terkecuali hanya lapar dan haus saja. Para ulama ahli bahasa Arab mengatakan, ilmu sorof mengatakan begini, kalau Allah mengatakan besar, maka tidak seperti besar ukuran manusia. Kita kalau menganggap sesuatu itu besar, pada hakikatnya, faktanya bisa jadi dia kecil. Bisa jadi juga perkara yang kita sebut ini kecil, faktanya itu bisa jadi besar. Tapi kalau sudah Allah bilang, ini banyak, ini besar, ini sedikit, ini sangat pedih, ini sangat besar, itu artinya di luar daripada hitungan manusia sudah. Di sini Nabi sebagai utusan Allah menyampaikan betapa banyak manusia yang puasanya hanya lapar dan haus saja. Artinya tidak ternalar, tidak bisa dijangkau akal manusia saking banyaknya orang yang berpuasa hanya haus dan lapar saja. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit yang diterima, yang tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja,
tapi juga mendapatkan ampunan dari Allah karena pahala kita tetap terjaga. Nah, jadi kalau kata Nabi, banyak yang puasa hanya dapat lapar dan haus, ya kita mudah-mudahan dapat yang sedikit. Golongan yang sedikit itulah yang selamat. Jadi begitu Pak, sogok, menerima sogok, apalagi dipakai untuk sahur dan berbuka puasa. Puasanya sah, walaupun dia makan barang haram, tapi tidak diterima oleh Allah. Kemudian berdusta juga, puasanya sah, tapi tidak berpahala. Tidak ada efeknya puasa tadi. Tidak ada takwanya. La'allakum tattaqun. Ayat yang saya kutip di awal majelis tadi. La'allakum tattaqunnya agar kalian bertakwanya enggak dapat. Jadi artinya puasanya lewat-lewat saja. 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun berpuasa Ramadan, artinya sudah 30 kali bertemu puasa, 40 kali bertemu puasa, 50 kali bertemu puasa, 60 kali bertemu puasa Ramadan, tapi tidak ada efeknya puasa itu. Karena ya itu tadi, yang dijaga hanya sahnya saja, dia tidak jaga pahala. Puasanya baru puasa awam, puasa perut dengan kemaluan. Nah, jadi barangkali itu untuk jawabannya. Ada lagi Pak? Atau sudah? Ada lagi? Siapa lagi? Atau sudah ya? Masih ada? Sudah? Sudah? Kalau sudah hai. Jangan bilang ada. Kalau sudah. Sudah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, diberi umur yang panjang, Amin. diampuni segala dosa, Amin, ya Allah. dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sempurna, diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar lapar dan haus, tidak hanya puasa orang awam, tapi kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang berpuasa dengan puasa elit. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ya itu Allah, saja amin. yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.